Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur untuk anugerah dan penyertaan Tuhan bagi kita semua. Karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kita juga bersyukur karena hari ini bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Hari ini gereja kita boleh merayakan ulang tahun yang ke-38. Oleh sebab itu, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kita semua. Biarlah kita sebagai gereja-gereja Tuhan, kita mau bersatu melakukan amanat agung dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Dengan mengaku bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari siapkan hati kita mengambil saat teduh. Mazmur 8:4-7 berkata demikian. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Amin. Besar dan ajaib karya Tuhan kita. Adil dan benar jalan-jalan Tuhan. Dia Allah yang layak dipuji, layak disembah, dan layak ditinggikan. Mari bawa hati yang sungguh untuk menyembah Dia, memuji, memuliakan nama Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Engkau Allah yang layak kami tinggikan selama-lamanya. Engkau Allah yang layak kami puji, kami agungkan. Haleluya. Mari setiap kita bawa hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Angkat hatimu, sembah Dia Raja di atas segala raja. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. haleluya. Engkau satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk datang di hadapan-Mu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami. Pulihkan kami yang terluka ya Tuhan. Angkat segala beban berat kami ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami serahkan serangkaian ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan yang berkarya di tengah-tengah ibadah kami. Biar nama-Mu ini ditinggikan, dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam satu nama, Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Saya mengajak setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Kita mau ikrarkan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Baik, saat ini kita akan membaca Alkitab, membaca nats kita hari ini yang diambil dari kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Saya mengajak kita, setiap kita ada di rumah, kita boleh buka suara, kita baca bersama-sama. Judul perikop, Kaleb mendapat Hebron. 1, 2, 3. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea.
Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu. Sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita akan disebut orang-orang berbahagia. Amin. Kalau tidak keberatan, saya mengajak saudara untuk kembali berdiri bersama-sama. Yesus adalah sumber sukacita kita, amin. Dia yang mendampingi hidup kita, menyertai hidup kita. Dan dia yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Mari kita bersukacita memuji Tuhan, sumber sukacita dan pengharapan kita. Amin. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya,
sukacita selamanya. Engkau sukacita kami Tuhan, Engkau pengharapan kami. Sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Mari setiap umat pilihan Tuhan, kita dikuduskan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bangkit, nyatakan kemuliaan Tuhan. Nyatakan bahwa Yesus adalah Raja pemenang. Amin. Bersuka cita, bertepuk tangan bersama-sama. Mari umat pilihan Tuhan. Dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita. Kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari kita mau berdiri dengan kuasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita. Kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Nama yang besar, nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan,
Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, teringat bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya, sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, param pararam, param pararam. Amin. Mari beri tos buat keluarga di kiri dan kanan kita. Katakan, Engkau umat pilihan Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita rindu Tuhan boleh menegur kita. Tuhan boleh menguatkan kita lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita tenangkan hati kita. Kita tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ada anugerah Tuhan di dalamnya. Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan buat anugerah bagi setiap kami. Kami mau Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan kerinduan kami Tuhan, menjadi janji kami ke hadapan-Mu. Kami mau mengikut Tuhan, mengiring Engkau selama-lamanya Tuhan. Mengiringku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami yakin Tuhan, hanya anugerah-Mu yang mampu memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk boleh mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk saat yang indah kami boleh menyembah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, tenangkan setiap hati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan, untuk menegur setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan kepada setiap kami, menjadi pedoman bagi kami dalam mengiring Tuhan, mengikut Engkau selama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin dan menyertai. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu ini saya serahkan kepada Pendeta Stephen Pang. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di ibadah online hari ini. Khusus kepada jemaat GKJ Tambora, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-38. Saya kiranya Tuhan terus memberkati dan terus memelihara sebagaimana Tuhan telah lakukan selama 38 tahun, di mana saudara telah menjadi berkat bagi begitu banyak orang, dan saudara telah melahirkan jemaat-jemaat yang lain. Suatu karya Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah saudara. Meskipun selama 38 tahun Anda mengalami pergumulan dan tantangan, bahkan krisis demi krisis, namun karena kasih karunia daripada Tuhan, Anda bisa mengatasinya. Demikian juga karena kesetiaan dan ketekunan saudara, maka Tuhan berkarya di tengah-tengah saudara. Bukan saja Anda mampu untuk bertahan, tetapi Anda semakin berbuah. Judul daripada renungan hari ini adalah Tetap Ikut Tuhan. Hari-hari ini dunia dilanda oleh krisis yang luar biasa. Sebuah krisis kesehatan yang mulai muncul dan terdeteksi di kota Wuhan saat ini telah menjadi suatu krisis multidimensi. Krisis yang berdampak kepada bidang ekonomi, keuangan. Krisis juga berdampak kepada keluarga, rumah tangga, bahkan gereja dan pelayanan, dan juga iman percaya orang Kristen. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa dunia di mana kita tinggal tidak terlepas daripada pergumulan dan tantangan. Namun ada sebagian di antara saudara yang hari ini hidupnya bukan saja berkecukupan,
Di tengah-tengah krisis Anda mengalami kelimpahan dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Itu adalah kasih karunia daripada Tuhan dan Anda patut mengucap syukur kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Buat saudara yang mengalami dampak yang negatif, ada suatu tekanan dalam kehidupan ini baik di bidang ekonomi dan di berbagai bidang yang lain. Ada suatu kekhawatiran yang besar, ada suatu ketakutan yang besar yang menghimpit kehidupan manusia, bahkan bisa membuat orang menjadi takut dan menjadi lemah dalam iman dan percaya mereka, sehingga mereka ada yang ragu-ragu dan tidak mengikuti Tuhan lagi. Firman Tuhan berkata kepada kita, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita sebelum dia meninggalkan dunia ini. Dia katakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Terjemahan bahasa Inggris katakan, in this world you will have trouble. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, kata Tuhan Yesus. Dengan kata lain, dunia di mana kita tinggal selalu ada saja tantangan, kesulitan, ada kalanya ada yang besar, ada yang kecil. Demikian juga krisis demi krisis. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita agar kita menguatkan diri kita, agar kita tetap percaya, agar kita tetap beriman, agar kita tetap mengikut Tuhan dan terus melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena ada jaminan kemenangan bagi kita, karena Kristus Tuhan kita telah mengalahkan dunia. Ada anak-anak muda yang menyia-nyiakan masa muda dalam kehidupan mereka, hidup sembarangan. Ada orang tua yang di mana mereka menyesali masa lalu yang telah mereka lalui, tetapi hidup dalam kekecewaan dan penyesalan. Sebagian lagi ada yang tadinya terdahulu sekarang menjadi terbelakang. Yang tadinya terkemudian sekarang menjadi di depan. Sebagian lagi sudah patah semangat dan mengundurkan diri. Tetapi ada seorang yang menjadi contoh dan teladan bagi kita di dalam Alkitab yang bernama Kaleb. Seorang tokoh perjuangan, seperjuangan, teman seperjuangan daripada Yosua yang memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian dan menduduki tanah perjanjian itu. Meskipun umur daripada Kaleb pada masa itu sebelum dia merebut pegunungan yang dijanjikan kepadanya, dia sudah berumur 85 tahun. Dan itu sudah terjadi selama 45 tahun sebelum apa yang dijanjikan kepadanya menjadi kenyataan. Namun Kaleb meskipun sudah berumur dan lama menanti dan melewati proses krisis demi krisis, tantangan demi tantangan, dia tidak putus asa, dia tidak mengundurkan diri, dia tidak menjadi kecewa, tetapi dia tetap mengikut Tuhan, tetap percaya, dan tetap berjuang hingga apa yang dijanjikan Tuhan menjadi miliknya. Mazmur 92 berkata demikian, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Itulah tanda-tandanya orang yang benar di hadapan Tuhan. Tanda-tandanya orang yang hidup di dalam kebenaran dan tetap mengikut Tuhan. Ada beberapa karakteristik daripada Kaleb yang membuat dia sanggup berjuang dan menang dan tetap mengikut Tuhan sampai janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Yang pertama, Kaleb memiliki keyakinan yang teguh akan janji Tuhan. Dengan kata lain, dia selalu percaya akan janji Tuhan dalam hatinya. Dia menyimpan janji kebenaran firman Tuhan dalam hatinya. Dan itulah yang membuat dia bisa mengambil keputusan yang sulit sekalipun, tetapi tetap percaya dan akhirnya membawa keberhasilan dalam kehidupannya. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14 mulai yang ke-6 berkata kepada kita bahwa pada waktu itu bangsa Israel datang menghadap kepada Yosua. Yosua sudah membagi-bagikan tanah warisan itu kepada suku-suku yang ada. Tetapi pada masa itu tepat ulang tahun Kaleb yang ke-85 tahun, dia berkata demikian kepada Yosua. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa,
hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Kaleb sedang mengingatkan Yosua akan kisah yang terjadi di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14 dan 15. Di mana pada masa itu Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. Dan kemudian mereka kembali dan memberikan laporan kepada Musa. 10 pengintai daripada 12 itu mereka memberikan laporan yang buruk yang membuat hati bangsa Israel menjadi tawar, menjadi lemah, menjadi tidak berdaya dan tidak berani untuk memasuki tanah perjanjian, dan mereka melupakan janji Tuhan kepada mereka. Tapi Kaleb beda. Dia katakan bahwa dia memberikan laporan, memberikan kabar atau laporan yang sejujur-jujurnya. Terjemahan Inggris katakan from my heart, according to my convictions. Menurut hatiku, sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam hatiku. Ternyata selama ini Kaleb menaruh janji firman Tuhan dalam hatinya. Dan itulah yang membuat dia bisa melihat tidak sekedar dengan fakta yang ada, tidak sekedar dengan keadaan dan situasi yang ada, tetapi dia juga melihat dengan mata rohaninya. Mata rohani yang telah dibentuk oleh karena kebenaran firman Tuhan yang dia simpan dalam hatinya. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat ayat 23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara dan saya perlu menjaga hati kita dengan hati-hati. Kita menjaga hati kita dengan selalu memelihara firman Tuhan dan janji Tuhan dalam hati kita, apapun yang terjadi di sekeliling dan keadaan dalam hidup kita. Karena dengan demikianlah kita bisa dengan berkata dengan jujur sesuai dengan keyakinan hati kita, yang merupakan dorongan daripada iman percaya kita kepada firman Tuhan, yaitu janji Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada kalanya situasi keadaan yang kita lihat seolah-olah itu tidak mendatangkan kebaikan. Tetapi bagi orang yang percaya akan janji kebenaran firman Tuhan, yang berkata kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, selama kita tetap percaya kepada janji Tuhan, ternyata Allah berkarya di belakang layar untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebuah kisah tercatat di dalam Perjanjian Lama mengenai Naomi. Naomi berserta dengan suami dan kedua anak laki-lakinya meninggalkan Bethlehem supaya bisa bertahan hidup oleh karena ada kelaparan di Bethlehem. Namun sayang sekali, di negara asing bukan saja suaminya meninggal, tetapi kedua anak laki-lakinya juga meninggal, sehingga tinggal dia beserta dengan dua menantunya di negara asing. Ketika dia mendengar ada makanan lagi di kota Bethlehem, dia kembali ke Bethlehem beserta dengan salah satu daripada menantunya, yaitu Ruth. Pada waktu dia memasuki kota itu, tentu saja sudah begitu banyak perubahan terhadap dia. Mungkin karena penderitaan yang dia alami, pergumulan yang dia alami, krisis yang dia lalui, dan mungkin juga kekejutan dan penderitaan dalam hatinya, kepedihan hatinya yang belum terobati. Itu sebabnya orang berkata, bukankah itu Naomi? Seperti Naomi, tapi kelihatannya juga tidak Naomi. Dia berkata bahwa jangan panggil lagi aku Naomi. Naomi artinya sukacita. Panggillah aku Mara. Mara artinya kepahitan. Naomi ingin supaya orang lain memanggil dia sebagai Mara, karena hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Dia marah sama dunia, dia marah sama Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan itu sedang berkarya, karena pada akhirnya melalui Ruth menantunya akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kemudian menjadi kakek daripada seorang raja yang luar biasa, yaitu Daud. Dan melalui Daud, keturunannya, lahirlah seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus buat umat manusia.
Saudari bisa melihat di tengah-tengah keputusasaan, kekecewaan, dan tragedi sekalipun, bagi orang yang tetap percaya dan mengikut Tuhan, maka Allah akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Hal yang kedua yang ada dalam kehidupan Kaleb adalah karena Kaleb mengikut Tuhan dengan segenap hatinya. Dalam kitab Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 berkata demikian. Sebab saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ternyata Kaleb selama ini adalah orang yang mengikut Tuhan dengan segenap hati. Dari sejak dia masih muda hingga dia sudah tua sekalipun, dia tetap mengikuti Tuhan. Pada waktu dia dalam keadaan baik, dia mengikut Tuhan. Pada waktu dia mengalami kesusahan, penderitaan, dia tetap mengikut Tuhan. Menurut laporan daripada Kaleb, pada waktu semua orang Israel sudah mulai meninggalkan Tuhan, mereka menjadi tawar hati. Mereka ingin kembali ke tanah Mesir, dan mereka tidak berani untuk memasuki tanah perjanjian. Tetapi Kaleb berkata, aku tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Suatu perkara yang luar biasa. Kehidupannya, imannya tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan. Imannya tidak ditentukan, dipengaruhi oleh orang di sekitarnya yang mulai meninggalkan Tuhan sekalipun. Ada beberapa orang di dalam Alkitab juga tercatat di mana mereka mengikut Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, apapun situasi keadaannya. Salah satunya adalah Daniel. Ketika Daniel terancam nyawanya, ketika dia mendapatkan larangan untuk tidak berdoa kepada Tuhan, tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, ketika Daniel mendengar perkara itu, dia tetap pergi kembali ke rumahnya, kemudian dia tetap berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan yang dia kasihi. Dia mengikut Tuhan dengan segenap hatinya, sekalipun ada ancaman dalam kehidupannya. Kisah yang tercatat dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14, ketika pengintai itu kembali kepada Musa dan kepada bangsa Israel, ke-10 pengintai itu berkata dengan sesuatu yang kalau saya boleh memberikan suatu ringkasan, mereka berkata, oh, musuh di sana adalah musuh yang besar-besar, mereka raksasa-raksasa, dan kami ini seperti belalang. Bukan saja kami melihat demikian, tapi persepsi musuh terhadap kami juga demikian. Itu sebabnya kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Itulah persepsi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Hati mereka gampang sekali dipengaruhi oleh situasi dan keadaan yang ada. Tetapi ketika Kaleb menyatakan isi hatinya dan tetap mengikut Tuhan, meskipun begitu banyak orang, meskipun mayoritas pengintai itu berkata tidak mungkin dan tidak bisa dan tidak mau ikut Tuhan lagi, tetapi Kaleb tetap mengikut Tuhan dengan segenap hati. Itu sebabnya Tuhan berkata demikian kepada Kaleb, bahwa bangsa Israel sebagian besar mereka tidak akan masuk tanah perjanjian. Tapi mengenai Kaleb, Tuhan berkata demikian. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apabila kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan berkata, akan kubawa. Tuhan yang akan membawa saudara kepada kesuksesan. Tuhan yang akan membawa saudara kepada kemenangan. Tuhan yang akan membawa saudara kepada suatu kehidupan yang berkelimpahan. Meskipun banyak orang mulai meninggalkan kehendak dan rencana Tuhan dan mulai tidak mengikut Tuhan lagi. Tetapi Kaleb, karena dia ikut Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan yang akan bawa Kaleb untuk memasuki tanah perjanjian, dan keturunannya
akan memilikinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apabila kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, maka bukan saja kita akan berhasil dan diberkati oleh Tuhan, tetapi anak cucu kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memelihara anak cucu kita apabila kita tetap setia kepada Tuhan, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Hal yang ketiga yang ada dalam kehidupan Kaleb adalah Kaleb berani bermimpi, punya impian sesuai dengan janji Tuhan. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, Kaleb berkata demikian kepada Yosua, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Meskipun sudah lewat 45 tahun, Kaleb tetap ingat akan janji Tuhan. Dia tetap berani, mempunyai impian untuk bisa mendapatkan pegunungan yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu sebabnya dia tetap jaga staminanya. Dia tetap kuat, dia tetap sehat. Dan dia menyadari semua yang dia lalui 45 tahun karena pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan memelihara dia karena masih ada rencana Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupannya. Di masa tuanya Kaleb tidak hanya duduk-duduk saja. Di masa tuanya Kaleb tidak menyesali akan masa lalunya. Di masa tuanya Kaleb tidak bermalas-malasan dan mengambil begitu banyak alasan untuk tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Dan mungkin berkata, kalau Tuhan mau, ya Tuhan akan lakukan. Kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Tidak demikian sikapnya. Tapi dia punya hati, punya sikap hati yang berani bermimpi dan kemudian berusaha untuk mencapai impian itu dengan terus berusaha. Demikian juga dalam ayat-ayat firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita agar kita ini terus berusaha. 1 Korintus 12:31 berkata, jadi berusahalah dengan memperoleh karunia-karunia yang paling utama. 1 Korintus 14 ayat 1 berkata, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Di dalam Efesus pasal yang ke-5, firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah, garis bawahi kata usahakanlah, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada bagian yang dilakukan oleh Tuhan, ada bagian yang dilakukan orang lain. Tetapi ada bagian yang harus saudara dan saya lakukan, menjadi tanggung jawab kita, untuk kita terus berusaha, untuk kita terus berusaha agar kita bisa mencapai impian yang telah Tuhan taruh dalam hati kita. Salah satu contoh yang paling luar biasa adalah Walt Disney. Saya yakin semua saudara pernah mendengar kata Disney. Ada Disney World, Disneyland. Semua itu dimulai oleh seorang yang bernama Walter Elias Disney. Itu nama lengkapnya. Semasa kecil, Disney ini suka baca dan juga suka melukis. Dia suka baca kisah pertualangan dan kisah-kisah yang demikian. Suatu hari di kelas, gurunya memberikan tugas kepada semua siswa untuk melukis atau menggambar. Menggambar bunga yang disertai dengan daun-daun bunga yang terletak dalam pot. Dan ketika sang guru mendekati Disney ini, dia sangat terkejut karena
Gambar bunga yang digambar oleh Disney ini bukan saja bunga yang biasa, tetapi bunga yang ada matanya, ada mulutnya, dan kemudian daun-daunnya seolah-olah adalah tangan dan kaki dari bunga itu. Tentu saja guru itu sangat marah. Guru itu tidak mengerti akan isi hati daripada Disney. Ketika dia sudah dewasa, dia mendapatkan pekerjaan untuk 1 bulan $100 pada masa itu merupakan uang yang cukup besar. Tapi dia meninggalkan pekerjaan itu oleh karena dia mendapatkan satu tawaran pekerjaan untuk melukis, menggambar, meskipun gajinya hanya $50 per bulan. Dia rela melakukannya karena dia punya impian dalam hatinya. Disney juga pernah mengalami kebangkrutan pada waktu dia mulai kerja, mulai berusaha. Tapi dia tidak tinggal diam dan membiarkan kebangkrutan itu menghancurkan hidupnya. Dia pindah ke kota yang lain, dia berusaha lagi. Dia membuat gambar 15.000 gambar hanya untuk membuat film 7 menit. Dan kemudian dia lanjutkan dengan 2 juta gambar hanya untuk membuat film kartun 80 menit. Di tengah-tengah krisis ekonomi pada masa itu, dia membuat film dengan biaya $1,5 juta. Dan semua orang berkata ini suatu tindakan yang bodoh. Tapi pada akhirnya film itu menghasilkan $8 juta. Meskipun pada masa itu tiket film hanya 25 sen saja. Sudah bisa bayangkan. Ini karya yang luar biasa. Tidak hanya sampai di situ. Dia menggunakan tangan melukis pada film-film yang ada, dan semua orang berkata itu tidak bisa oleh karena nanti akan keropos dan tintanya akan luntur. Betul saudara, tintanya luntur, demikian juga terjadi keropos. Tetapi dia tidak tinggal diam, dia berusaha dan dia menciptakan tinta yang tidak keropos yang bisa bertahan di film. Pada waktu dia mau mendirikan theme park Disneyland, banyak orang berkata itu adalah suatu tindakan yang tidak bijaksana. Tetapi dia berhasil, bukan saja Disneyland beberapa di Amerika, tetapi ada Disney World di beberapa negara di dunia ini. Suatu hal yang luar biasa oleh karena Disney tidak pernah berhenti bermimpi dan berusaha mencapai impian dalam kehidupannya. Demikian juga saudara dan saya. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan telah menaruh impian dalam hati kita. Tetaplah percaya akan janji Tuhan. Ikut Tuhan dengan segenap hati saudara. Dan tetaplah berusaha agar impian itu menjadi kenyataan dalam hidup Anda. Mungkin bagi manusia mustahil di masa-masa seperti ini. Tetapi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya 45 tahun sudah berlalu sejak sebagian besar bangsa Israel menjadi takut dan tidak berani melangkah mencapai impian mereka. Beberapa tahun juga telah lewat setelah mereka memasuki tanah perjanjian. Yosua sudah mulai membagikan tanah warisan kepada suku-suku Israel. Namun, janji Tuhan yang telah menjadi impian Kaleb masih belum tercapai. Namun dia tidak pernah patah semangat. Dia berkata, jadi sekarang aku sudah berumur 85 tahun. Sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Mendapat izin dari Yosua, dia pergi berperang dan dia mengalahkan musuh-musuh yang ada di pegunungan, dan dia menaklukkan pegunungan itu, dan pegunungan itu menjadi miliknya dan milik daripada keturunannya. Suatu perkara yang luar biasa, dan hal itu juga bisa terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetaplah ikut Tuhan. Pegang janji Tuhan. Ikut Tuhan dengan segenap hati, jangan separuh-separuh. Tetaplah berusaha hingga impian, cita-cita yang Tuhan taruh dalam hati Anda menjadi kenyataan dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dan sekali lagi, selamat berulang tahun yang ke-38 tahun buat GKJ Tambora. Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpah-limpah, dengan tahun-tahun yang penuh dengan buah, tahun-tahun yang penuh dengan kelimpahan, sehingga saudara menjadi berkat
dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu. buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, Tengah manusia, antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya rasakan indahnya kasih-Mu. hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu. Buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia
主的话语，我的眼献给主，竟看见天地，我的口愿宣传满满的恩典。我已经不属这世界，单单是属于主耶稣，真心真人都献给主，一生都爱耶稣，做他小门徒。With my heart I will praise Jesus Christ my Lord. With my ears I will hear every word He says. With my eyes I will see only what is true. With my mouth I will declare His amazing grace. I am no longer of this world. I am little disciple, for I belong to Jesus Christ. All my life, loving Him, follow where He goes. 我已经不属这世界，单单只属于主耶稣，全心全人都献给主，一生都爱耶稣，做他小门徒。我已经不属这世界，单单只属于主耶稣，全心全人都献给主，一生都爱耶稣，做他小门徒。Terima kasih kepada Pendeta Stephen Pang yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk paduan suara, dan saya percaya setiap kita diberkati lewat firman Tuhan dan paduan suara pada hari ini. Amin. Baik, saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, saya minta Yohanes untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak buat hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami masih bisa memuji dan menyembah-Mu Bapak. Terima kasih untuk setiap firman yang Kau sampaikan pada setiap kami. Bapak, sekarang kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu Bapak. Inilah hidup kami, inilah uang dan materi kami yang sudah kami siapkan untuk-Mu Bapak. Biarlah semua hal yang kami persembahkan ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kemuliaan untuk kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memberikan dengan hati yang bersuka cita. Aku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu.
ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saat ini kita akan memperhatikan beberapa warta gereja. Warta Sinode GKJ 9 Mei 2021. Kelas SMK Saya Murid Kristus. Kelas SMK 2 akan diadakan pada hari Kamis 13 Mei 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Bersatu dalam Kristus. Pembicara Guru Injil Antoni Samosir. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Shalom Papa Mama, apa kabarnya nih selama pandemi ini? Pasti Papa Mama banyak mengalami hal-hal yang baru. Tapi Papa Mama mengalami gak ya yang seperti ini? Mama, kita jalan-jalan yuk. Tidak boleh, Devi. Kenapa aku tuh bosan setiap hari aku di rumah? Devi, di luar itu banyak corona. Kita nggak boleh pergi-pergi. Kalau gitu, handphone. Aku mau handphone. Nggak boleh. Kamu sudah 1 hari main handphone, Devi. Aku sebel sama Mama. Atau yang seperti ini? Halo teman-teman. Loh, kok muka aku nggak kelihatan? Mama, muka aku nggak kelihatan. Mama gimana? Kenapa, Vi? Loh, kok gak ada suaranya sih? Halo? Kok mereka gak ada suara ya? Mama gak ada suaranya. Gimana dong, Mama? Kenapa lagi sih, Vi? Gimana sih? Mama, aku gak ngerti PR-nya, Mama. Mama kasih aku dong, Mama. Ampun, apalagi sih, Vi? Aduh, apa-apa? Iya, tunggu dulu. Tugas aku belum selesai.
Selama pandemi, papa mama pasti mengalami banyak tantangan baru. Maka dari itu, Sekolah Minggu GKJ Jembatan 5 akan mengadakan webinar, di mana webinar ini akan memberikan pemahaman yang baru untuk papa mama. Webinar kali ini diadakan pada 19 Juni 2021 jam 7 malam melalui via Zoom meeting yang bertemakan Parenting in Pandemics, Disaster or a Chance. Dan pembicara kali ini ada Ibu Charlotte Priyatna. Bagi papa mama yang ingin mengikuti webinar ini, boleh mengisi form pendaftaran sebagai berikut. Oke papa mama, ditunggu ya kehadirannya karena webinar ini pasti akan seru banget, pasti akan memberikan informasi yang sangat penting untuk papa mama dan juga ada door prize menarik untuk papa mama. Ditunggu ya kehadirannya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pada hari ini saya sangat sukacita dan bahagia sekali. Masih ada kesempatan untuk bertatap muka melalui online ini, yaitu bertemu dengan sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, dan jemaat-jemaat Gereja Kristen Jakarta Jembatan 5 yang dikasih oleh Tuhan. Kita sadari kita diperhadapkan khususnya mengalami suatu badai yang luar biasa, yaitu pandemi kurang lebih setahun lebih ini. Namun semua ini tidak mengurangi hati kita tetap setia, tetap mengikut kepada Tuhan. Memang selama 14 bulan ini, selama masa pandemi ini, di antara kita ini ada yang kehilangan kesempatan, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan sanak famili, bahkan ada yang kehilangan orang-orang sangat dicintai. Tapi rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian, yakin dan percayalah, semua ini tidak akan selama akan terjadi. Tapi kita yakin dan percaya, hari esok matahari akan terbit. Matahari masih akan bercahaya. Yakin percaya, Tuhan akan tetap menyertai kita semua. Rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini, saya mewakili sinode untuk mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-38 Gereja Kristen Jakarta Jemaat Jembatan 5. Memang sudah 2 kali ya berturut-turut kita merayakan ulang tahun ini secara online. Tapi yakin dan percayalah, anugerah Tuhan cukup untuk kita. Pimpinan Tuhan akan terus menyertai kita. Dan suatu saat di mana pandemi ini akan berlalu, kita akan kembali bersama-sama untuk beribadah secara onsite atau secara tatap muka. Yakin dan percaya, dalam situasi kondisi bagaimanapun, tetap mengikut Tuhan, tetap mengiringi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-38. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi gereja kita. Meskipun hari ini kita sedang berada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, namun kita dapat merayakan ulang tahun gereja kita secara sederhana, melalui virtual, melalui ibadah online kita. Kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan penyertaan Tuhan di dalam hidup setiap kita dan bagi gereja kita. Kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan bagi kita semua dan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Sebelum kita melanjutkan acara kita, saya mengundang dan memanggil Bapak Gunawan selaku Ketua BPJ untuk boleh memberikan sambutan buat kita semua.
Dipersilakan kepada Bapak Gunawan untuk naik di atas panggung. Shalom Jemaat GKJ Jembatan 5, Pos PI Cikarang dan Pos PI Adiasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Sudah setahun lebih kita mengalami pandemi COVID-19 yang tentunya berdampak pada kehidupan semua lapisan masyarakat, termasuk kita sebagai jemaat. Berbagai kesulitan, pergumulan dan tantangan harus kita alami bersama-sama, baik sebagai individu, keluarga, ataupun gereja. Setelah perjalanan yang panjang ini, saya mengajak seluruh jemaat untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa kita pasti bisa menjalani dan melewati masa-masa yang sulit ini dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Marilah kita tetap teguh beriman dan berkomitmen kepada Tuhan dalam perjalanan iman kita selanjutnya sampai mencapai garis akhir. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Selamat ulang tahun ke-38 GKJ Jemaat Jembatan 5. Tetap ikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk sambutan yang disampaikan oleh Ketua BPJ kita, Bapak Gunawan, dan tetap di tempat. Jemaat sekalian, tidak lengkap rasanya jika tidak ada orang yang mendampingi Ketua BPJ kita di atas panggung ini. Oleh sebab itu, saya mengundang Guru Injil Alfa Immanuel selaku perwakilan hamba Tuhan untuk naik ke atas panggung. Kemudian Ibu Kristiana selaku koordinator KU2. Kemudian Saudari Bella Tantowi selaku koordinator KU3. Pendeta Angcumio perwakilan dari KU4. Dan kemudian Saudara Apin selaku koordinator Komisi Pemuda. Bersama dengan para perwakilan ini, saya mengundang seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing untuk boleh bangkit berdiri dan kita menyanyikan selamat ulang tahun. Mari kita sambil bertepuk tangan di rumah masing-masing, kita menyanyikan pujian ini. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. To listen the choir, to listen the choir, to listen the choir, to listen the choir. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Mari kita siapkan dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sekarang juga. Sekarang potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. Sekarang juga. Mari jemaat sekalian kita berikan tepuk tangan. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi gereja kita hingga ulang tahun yang ke-38 ini, dan karena itu dipersilakan Guru Injil Alfa Immanuel untuk doa syukur. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai kita semua umatnya hingga sampai saat ini.
Itu semua karena kasih karunia cinta Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini gereja-Mu Tuhan, GKJ Jemaat Jembatan 5 boleh sekali lagi merayakan hari ulang tahun. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Ketika kami boleh melalui 1 tahun pandemi yang kami tahu tidak mudah untuk kami umat-Mu boleh melaluinya. Tapi kami bersyukur kalau kami masih bisa bertahan hingga hari ini. Itu semua karena cinta-Mu Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mungkin hari ini umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini masih harus menghadapi banyak pergumulan, kesulitan, persoalan. Kami harus menyesuaikan diri dengan satu kehidupan yang baru di masa pandemi ini. Tapi kami tahu tangan Tuhan tidak akan meninggalkan setiap kami umat-Mu, tidak akan meninggalkan gereja-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh tetap bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan, di usia yang bertambah 1 tahun lagi kami boleh merayakannya. Kami umat-Mu Tuhan yang boleh bertambah usia 1 tahun lagi. Tuhan, biarkan ketika kami bertambah usia, gereja-Mu bertambah usia, bukan hanya usia yang bertambah, bukan hanya semakin tua, tetapi iman kami semakin dalam mengenal Tuhan. Kami semakin teguh dan kami tetap setia mengikut Tuhan. Apapun keadaannya, Tuhan, karena Engkau telah setia kepada kami, ajari kami untuk kami boleh tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan. Berdoa menyerahkan untuk seluruh BPJ, seluruh hamba Tuhan, pengurus, tim KU, aktivis, semua umat-Mu boleh tetap setia melayani Tuhan, tetap bertekun mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Alfa dan kepada seluruh jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pada hari ini saya mewakili seluruh hamba Tuhan, seluruh BPJ dan seluruh pengurus mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Ang Jumyo. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluarga rumah tanggamu, diberkati pula usaha pekerjaanmu, diberkati kedua belah tanganmu, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan setiap langkahmu kemanapun kau pergi, Tuhan buat senantiasa beruntung. Dijauhkan engkau dari segala macam mara bahaya, kecelakaan dan bencana, dijauhkan pula engkau dari segala sakit penyakit yang membahayakan jiwamu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah keselamatan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus akan senantiasa menyertaimu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Silakan duduk. Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.